brand-brand China pada pede itu kamera 540 derajat. Pertama kali tuh yang punya Range Rover, guys. Yes, itu udah ada dari zaman Vogue terdahulu, tapi nggak selompat itu gitu. Turun gigi lagi, tarik. Enak banget sih. Dan kalau misalnya kalian mau lebih performa lebih tinggi, tinggal rubah. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah sebuah mobil yang cukup spesial, asal Inggris. Beberapa waktu lalu, Range Rover atau Land Rover Indonesia baru saja meluncurkan Range Rover Evoque facelift di awal tahun 2025 ini. Yes, gak lama kami diberikan kesempatan untuk menjajal mobil ini. Yes, menarik banget ya. Ini adalah sebuah Land Rover, dan ini adalah varian Range Rovernya. Yang Range Rover tuh yang paling kecil, ya Evoque ini. Naik lagi Velar, terus ada Sport, ada Vogue. Jadi ini adalah line up Range Rover yang paling compact. Tapi ngomongin soal Range Rover, kita harus tahu dia punya heritage yang sangat panjang. Brand lain bisa mengklaim mereka punya heritage sebagimanapun, tapi ujungnya banyak banget yang heritage mereka disandingkan dengan Land Rover. Ya kalian tahu lah ya, brand apa. Banyak banget yang mengklaim bahwa mereka punya heritage dari sebuah Land Rover. Tapi Land Rover atau Range Rover is a Range Rover. Jadi dia punya heritage-nya sendiri. So, seperti apa mobil ini? Menarik apa mobil ini? Karena kami sudah dipinjamkan cukup lama. Selama berlama-lama, ini dia CVT Review Range Rover Evoque. Oke, ini dia Range Rover Evoque. Tapi mungkin nggak akan terlalu jelasin terlalu banyak karena ya kami udah pernah bikin video di sebelah sini. Kalau kalian mau tonton detailnya seperti apa, hari ini kami akan bahas apa yang kami suka dan tidak suka. Di Indonesia, Range Rover Evoque ini dibanderol dengan harga 1,9 miliar. Memang kalau kalian tim mendang-mending menganggap, ya ini kan secara dimensi masih compact bang. Lawannya jadi terlalu dekat sama GLA dan kawan-kawan. Memang, tapi Land Rover punya hal yang spesial. Pertama, dia AWD, off-road capability-nya lebih jago, dan memang secara aristokrat dia asal Inggris, beda dengan mobil-mobil Jerman yang lainnya yang memang sudah dirakit di luar dari Jerman. Kalau sedangkan mobil ini masih langsung datang dari Inggris, guys. Jadi mempertahankan heritage idealisme mereka, merakit mereka langsung dari Inggris gitu. 1,9 memang hanya yang masuk ke Indonesia varian terendahnya. Maka bagian lampunya memang agak kurang yang paling bagus, karena kalau yang varian paling atasnya SI dan segala macamnya itu biasanya LED DRL ditarik dari bagian luar segini, jadi kayak membuat LED bar gitu ya. Karena di varian bawah dia hanya titik-titik di bagian sini saja, dan lampu utamanya masih reflektor. Meskipun semua lampu sudah LED ya, tapi memang yang di baru ini sekarang jadi makin dinamis dan makin clean look gitu bentuknya. Dan kalau kalian lihat, dia nggak banyak lekukan-lekukan seperti yang generasi ini pertama kali keluar gitu. Lanjut pada bagian samping, ada beberapa hal unik nih ya. Kalau kalian perhatikan dari bagian lampu di ujung lampu kanan sini nih, ada kayak lekukan gelombang gitu ya. Even di bagian engine hoodnya dibikin gelombang, jadi kayak di bagian bawah bergelombang, ke atas menggelombang tuh ya kalau kalian perhatikan. Sayang warnanya yang diberikan ke kami warna hitam, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi kita lihatin in-depth shotnya ini kelihatan banget ya, dia agak bergelombang gitu. Dimensi wise di 4371 mm, jadi kalau kalian mungkin mau mengandai-ngandai ini sebenarnya size-nya seapa sih? Ya size-nya kayak ala-ala Honda HR-V, mungkin Citroen C3 Aircross, itu segitu tuh. Jadi 4300 tapi yang agak gedean, agak panjangan gitu ya. Sama seperti HR-V dan kawan-kawan. Kalau kalian perhatikan dari tadi kayak ini ngebuka, nutup, karena memang kuncinya seperti ini. Tipikal Land Rover, dan dia yang pop up tipe handle-nya. Jadi kalau kita mau akses, spionnya terbuka dan handle pintunya
pop up keluar ini gitu ya. Jadi meningkatkan aerodinamis dari mobil ini. Ground clearance mobil ini di 200-an mm, jadi cukup tinggi, 212 mm. Velgnya yang digunakan juga besar banget. Ini konfigurasinya dia di 235/50 R20 20 inci untuk mobil sekompak ini dengan dual tone. Dia ya tipikal Evoque ya. Pilar A-nya mengotak, terus sampai ke belakang seperti ini. Ada shark fin antena, bagus banget. Dan kalau kalian perhatikan, mendekat dari sini. Mobil ini tidak harus bensin tertinggi ya, masih bisa dari oktan 95 saja. Bahkan masih, ya kalau darurat banget 91 masih bisa. Jadi masih cukup oke gitu ya. Dia menggelombang gini dan lanjut pada bagian belakang. Perubahan pada facelift ini dia bentuknya memang jadi kayak lebih clean look di bagian belakang sini. Jadi kita tarikan garisnya lebih clean look. Terus ada logo Range Rover-nya dibuat warna hitam gitu. Bagus. Dan gak terlalu banyak lekukan di yang facelift ini. Jadi memang memodernkan bentuk dari Range Rover Evoque ini. Dia lampunya juga lebih menyipit nih sekarang. Mungkin yang sipit-sipit ini lebih lucu kali ya. Nah yang bagusnya lagi, di shark fin antenanya ini bukan cuma sekedar shark fin antena, tapi disematkan sebuah kamera. Kamera ini untuk di bagian spion tengah, dalam. Jadi untuk melihat bagian belakang dan HD banget. Itu bagus banget sih. Dia tetap ada kamera mundur, ada sensor-sensor untuk ADAS-nya juga. Dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang lumayan lengkap. Power tailgate pastinya, mobil seperti ini sudah power tailgate pasti. Dan sudah bagasinya lumayan besar, 472 liter. Jadi kalau mau bawa stick golf, mau segala macam juga masih bisa. Dan dia sudah split 40-20-40. Jadi lumayan oke in terms of bagasi. Kalau dilipat pun juga dia masih tembus di 1100 literan. Jadi lumayan, sekarang udah nggak kayak Evoque yang dulu. Memang yang lebih compact lagi, sekarang sudah lumayan praktikal. Oke, ini dia baris belakangnya dari Range Rover Evoque. Surprisingly, di generasi terbaru ini sekarang jadi tidak sekecil yang dulu ya. Ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm. Kami 175 cm, di belakang sini tidak kesempitan sama sekali. Masih lega loh. Masih lega, atasnya juga masih lega. Kalau ingat yang dulu kan memang compact banget di belakang sini ya. Ini sekarang sudah jauh lebih lega dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di belakang sini sudah full leather, panoramic roof. Dia juga sudah lampu-lampunya sudah LED, bagus. Ini ada airbag di sampai sini. Full black roofnya. Dan dia sudah ada armrest dengan 2 cup holder, 3 headrest, bagus. Dan belakang kelengkapannya dia masih ada AC ya. Dan kita bisa atur sendiri nih dari belakang sini. Dan pengaturan nyalanya dari depan gitu. Dan masih ada soket-soket seperti colokan 12 volt soket dan 2 USB-C di bawah sini gitu ya. Ya masukin kaki ke bawah juga masih bisa. Dia juga nggak ada tunnel sih karena memang dia AWD ya. Jadi kalau kalian di tengah sini ya pasti kalian harus berbagi kaki ke penumpang kiri dan kanannya ya gitu. Tapi overall sih kalau di belakang sini kalian disetirin sekarang pakai Evoque udah nggak terlalu claustrophobic banget di belakang sini karena kacanya juga tidak yang sekecil dulu. Ini masih mendingan, kacanya sudah all auto dan hampir terbuka sempurna ya, walaupun masih kecil sedikit. Dan kaca itu lebih gede dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi lebih enak gitu. Sayang memang dia tidak disematkan premium sound hingga di bawah sini gitu. Jadi masih simple-simple aja di belakang sini karena memang yang masuk Indonesia lagi-lagi yang kami tadi bilang masih varian bawah. Kita lihat bagian depan. Oke, ini dia di bagian depannya. Tadi kami bilang kuncinya seperti ini, dia sudah keyless entry. Di kuncinya udah bisa lock, unlock, power tailgate dan lampu juga bisa dinyalain ya gitu. Nah yang kami suka nih sekarang ya di generasi sekarang ini dia tuas transmisinya udah bukan yang pop up lagi kayak dulu. Karena dulu mungkin yang pakai Range Rover pasti tahu gimana ribetnya nggak bisa pop up nih transmisinya. Jadi bener-bener stuck di sini kan. Nah ini sekarang generasi ini dia membuat lebih simpel saja, tidak harus pop up untuk nyalain mobil. Karena dulu sering banget banyak yang nyangkut terus harus dijebol nih floating konsolnya kalau dulu gitu. Nah sekarang simple aja. Tuas transmisinya sudah 9 speed transmission dan sudah ada pedal shiftnya yang terbuat dari metal guys. Ini dengerin ya. Wah jarang nih. Jerman aja biasanya yang kelas-kelas segini, bukan yang super sportnya, bukan yang varian supercarnya gitu ya. Biasanya rata-rata dia pakai yang masih plastik guys. Ini sudah ada suaranya ya, keren. Dan ini didominasi dengan aluminium brush gitu. Kalian lihat di bagian interior ya. Set, keren banget sih ini. Dan memang setirnya, desain setirnya ini agak mirip-mirip sama miliknya orang yang ngaku heritage mobil ini ya. Banyak yang mirip bentuk seperti ini sekarang.
Range Rover logo di tengah, di kiri untuk pengaturan entertainment dan segala macam, dan untuk pengaktifan ADAS juga ada shortcut di bagian sini. Di kanan untuk pengaturan lane keeping assist, untuk pengaturan jarak adaptive cruise control dan segala macam, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS gitu ya. Layar head unitnya cukup besar, dia udah banyak yang bisa diatur sini. Sebenarnya kami udah pernah mengulik ya waktu launching pertama kali. Dia udah banyak, ada navigationnya ini udah kelihatan ya, kita bisa di mana. Dia udah built-in navigation, udah ada, bisa mengecek di mana nearest gas station, restoran, segala macam bisa dicek di bagian sini. Dan dia juga sudah bisa ada air quality dari mobil ini. Kalau misalnya lagi jelek segala macam, nih lagi jelek nih air quality-nya karena kita buka luarnya ya gitu. Dan dia juga bisa mengecek banyak hal, seperti kalau misalnya kita belokin kanan kiri, ini bisa kelihatan ya. Ini sekarang sudah banyak sih yang punya ya. Dan kemiringan, sudut kemiringan kanan, sudut kemiringan atas bawah, bisa altitude-nya ini 21 meter doang dari laut gitu ya. Dia bisa ngecek weight sensing. Jadi kalau misalnya mobil lewatin banjir, nah bisa kita tahu nih. Jadi kalau kita banjir pakai Evoque, mentok cuma di bagian sampai platnya, atau setengah dari velg, lebih dari setengah velg lah. Kalau mau lewatin banjir gitu ya. Dia sudah punya hill descent control, dia udah punya cruise control di off-road gitu ya. Dia punya idling start stop juga bahkan. Nah, ini ada kamera 360 dan ada kamera off-road juga. Jadi bisa ngecek banyak hal. Dan kalau mundur enaknya, dia bisa hanya dibikin belakang saja. Dan ini udah 3D view ya. Dan lumayan loh cepat menurut kami. Kami pernah nyoba di Vogue ya waktu itu. Di Vogue tidak secepat ini sih. Ini lumayan lebih cepat karena mungkin yang facelift ya. Karena yang facelift ini sekarang OS-nya udah baru, jadi lebih responsif gitu. Ini tadi yang kami bilang, di atas ini nih ada spion yang sudah digital. Jadi kalian mau geser-geser kayak apapun dia tidak akan terganti. Dan ini pinter banget penempatannya di shark fin antenanya gitu. Speedometernya sudah digital. Nah, ini speedometer digitalnya juga banyak informasi yang bisa kita ganti-ganti dari sini sebenarnya. Mau lihat info panelnya, mau diganti, mau bentuknya kayak apa, bisa nih ya. Ini kan kebetulan karena kebuka pintunya. Nah, mau trip summary, fuel consumption, ADAS-nya, mau lihat jam aja, segala macam bisa dari sini gitu ya. Dan dia ada beberapa mode berkendara, dia ada beberapa mode berkendara, dia ada auto, all terrain, jadi ini semuanya bisa langsung adjust gitu ya. Dia ada off-road modes, nih ya, mau comfort, grass, matrats, sense, ini proper ya karena memang Land Rover terutama dia adalah mau brand yang fokus ke off-road dari Inggris. Ada comfort dan ada eco. Dan ketika kita rubah mode berkendara, semuanya juga berubah pada bagian speedometer gitu. Dan yang menarik, mobil ini pengaturan setirnya sudah elektrik. Jadi udah bisa naik turun, bukan cuma sekedar teleskopik atau tilt, dia sudah pengaturan secara elektrik guys. Wow, menarik ya. Dan untuk pengaturan kursinya, kiri dan kanan depan sudah elektrik. Dan untuk yang pengemudi sudah ada 3 memory seat. Jadi bagus banget. Oh ya, dia ada panoramic roof yang sudah di tinted ya, jadi bagus. Dia juga sudah ada sun visor yang sudah ada kaca dan lampunya, bagus ya. Di sini untuk lampu-lampunya juga sudah LED, jadi tinggal touch aja nih. Gitu. Ya, overall sih yang kami kurang suka di sini adalah karena ini varian base spec yang masuk ke Indonesia, dia tidak ada sound system premium. Biasanya kalau Range Rover itu pakai Meridian ya, jadi nggak ada sama sekali sound system premium di bagian sini. Jadi memang suaranya bukan yang bagus banget, tapi jujur aja untuk in-house lumayan bagus. Tapi bukan yang wah stagingnya segimana-gimana, enggak. Tapi at least dia masih ada mid bass, masih ada ya Twitter gitu masih ada. Dan sayang banget juga nih karena varian base spec yang masuk ke Indonesia, dia juga belum disematkan head-up display gitu. Yes, pastinya mobil yang sudah premium, sudah pakai hidrolik pasti kap mesinnya. Oke, ini dia mesinnya. Mesinnya dia pakai Land Rover Ingenium, ini terkenal banget ya. Sudah ada logonya bahkan. Dia pakai mesin 2000 cc turbo, tenaganya di 200 PS dan torsinya di 320 Nm. Karena yang masuk ke Indonesia Range Rover Evoque S, memang yang varian paling terjangkaunya gitu ya. Tenaganya dialirkan ke 4 roda karena dia all wheel drive dengan transmisi 9-speed transmission gitu. Seberapa menarik karena kalau kita bahas detail-detailnya sebenarnya kita udah pernah bahas waktu peluncuran, kita udah lihat apa aja perubahannya. Nah sekarang kita yang paling menarik adalah bagaimana rasa berkendaranya. Let's go, langsung kita coba.
Oke, merasakan rasa berkendara dari Range Rover Evoque terbaru. Baru launching di awal tahun nih, langsung kita diberikan kesempatan untuk menjajal Range Rover Evoque ini. Ya, kami sudah pinjam mobil lumayan lama dan merasakan bahwa Range Rover Evoque yang sekarang ini lebih soft ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya memang itu bantingannya lumayan stiff, lumayan agak keras gitu ya. Ini sekarang udah much better, udah lebih halus, udah lebih lembut dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan in terms of build quality, ride quality juga dia meningkat. Jadi meskipun dia dibanderol dengan harga 1,9 miliar, menurut kami ini mobil masih cukup memberikan ride quality yang sangat luar biasa ya. Apalagi kayak kalau kita lihat ke arah dashboard tuh semuanya kayak feel soft touch-nya, terus kayak mengelilingi gitu ya. Kayak banyak banget bahan material yang didominasi bukan plastik gitu ya. Kalaupun bukan soft touch, dia akan pakai aluminium brush yang tuh, berasanya mewah banget gitu. Nggak cuma sekedar chrome-chrome biasa, inilah speed bumps. Ya, memang masih stiff. Harus diakuin, memang masih stiff. Kalau dibandingkan dengan beberapa brand asal Eropa gitu ya. Kayak, ya brand Perancis yang premium-premium ya, kayak C5 Aircross lah yang size-nya mirip-mirip kayak gini juga yang udah premiumnya. Harus diakuin C5 Aircross lebih empuk bantingannya memang. Kalau misalnya kita bandingin juga misalnya size-nya segini tuh yang harganya mirip ya misalnya. Kayak di BMW X5 kalau mungkin kalian akan bilang kan bukan sekelas bang tapi harganya mirip guys. Itu lebih nyaman si X5 gitu dibandingkan si mobil ini gitu ya. Tapi overall kalau di mobil ini itu posisi duduknya segala macamnya, Range Rover Evoque ini lumayan yang menjadi pionir bentuk-bentuk SUV dengan bentuk seperti ini. Kalian ingat gak pilar-pilar A seperti ini, pilar A-nya, pilar B-nya sampai all the way ke pilar D-nya. Mirip banget sama kayak SUV-SUV banyak zaman sekarang kan. Ya kita sebut saja lah brand lain yang bilangnya punya heritage ke Land Rover, si JQ gitu misalnya. Tuh rata-rata semua SUV mereka bentuknya pilar-pilarnya seperti ini, bahkan pintu belakangnya seperti ini. Grand Vitara gitu misalnya ya. Atau SUV-SUV lainnya, rata-rata pilar A-nya semua seperti ini. Dan itu kenapa sih dibikin seperti itu? Karena bentuk seperti itu, kalian mendapat feel spaciousness-nya di dalam. Tapi satu sisi, pilar A yang di bagian depan ini nggak perlu gede-gede banget kayak ala-ala pilar A-nya MPV. Yang mana ada kaca pilar A lagi kan biasanya, supaya dapat feel spacious-nya. Nah, bentuk seperti ini tuh nggak harus bikin seakan-akan harus ada kaca depannya itu lagi. Itu yang bikin bagus menurut kami, gitu. In terms of visibilitas jadi bagus banget. Jadi walaupun visibilitas belakang spionnya memang agak lebih landai karena bentuk SUV-nya melandai di bagian belakang, kalian gak usah takut karena tadi yang kami bilang di shark fin antena itu ada kamera. Jadi kalian tinggal begini aja. Dan ini HD banget gitu. Ini di belakang kebetulan kami ada chase car, kami rekam dari sini tuh HD banget. Bener-bener terang. Bahkan kami malah lebih prefer lihatnya langsung dari sini karena lebih nyata dibandingkan dengan spion aslinya gitu ya. Jadi lebih enak. Jadi kalau visibilitas sih bagus banget. Ditambah lagi visibilitas dia juga mobilnya juga sudah ada kamera 360 kan. Jadi kalau misalnya mau masuk gang gitu ya, enak banget dan bisa ada kamera khusus untuk off-road. Jadi banyak banget gitu. Tapi memang ada satu hal yang kami sayangkan, dia mulai kayak brand yang membuat mobil ini katanya yang katanya punya heritage ke mobil ini gitu ya. Jadi semua pengaturan sekarang dari layar head unitnya, nggak ada lagi tombol-tombol fisik. Karena kalau kita ingat dulu Range Rover kan layar, terus ada tombol lagi nih di bawahnya. Bahkan dulu layarnya bisa kayak agak semi maju naik ke atas. Dan banyak juga tuh yang ngikutin mereka bentuknya kayak gitu. Tapi sekarang ini jadi kayak tempat penyimpanan doang di bagian bawahnya. Dan kalau mau ngatur AC, mau nyalain kamera 360, mau matiin idling start stopnya, itu juga semua dari layar head unitnya. Menurut kami agak sedikit ganggu ya. Tapi walaupun kamera 360-nya bisa nyala di kecepatan berapapun. Jadi dia akan menampilkan tampak depan, tampak samping kanan dan kiri, dan juga kalau mau kalian ganti ke belakang juga bisa. Jadi menurut kami ini lumayan membantu visibilitas. Walaupun sebenarnya ini mobil nggak terlalu butuh-butuh banget bantuan kamera seperti ini ya. Karena apa? Ini mobil compact. Jadi mau lihat kanan kiri sih gampang banget ngukurnya gitu menurut kami. Nah kebetulan karena lewat bandingan suspensi ini kita lihat patahan jalan di peak ya dan ada speed bumps juga. Ya menurut kami sini dia masih ada ayunannya. Gak sekeras Evoque generasi pertama. Cuma memang masih ada kerasnya. Karena kita pernah review Vogue gitu ya kakaknya ya. Vogue sih jauh sih nyaman banget. Dan kalau lihat harganya banyak yang menawarkan kenyamanan di harga yang sama.
Tapi in terms of handling, mobil ini sih juara banget ya. Dia karena lebarnya pas, lumayan lebar untuk mobil yang sebenarnya kelas compact gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya bermanuver belok seperti ini mobil slanted banget gitu, karena kan lebar ya. Makin lebar dia akan garis untuk buangnya tuh enak gitu, nggak ada. Enak, ditambah lagi mobil ini juga responsif banget mesinnya. Tenaga 200 PS dan 320 Nm-nya itu tidak hanya dialirkan ke roda belakang ataupun roda depan saja, karena keempat rodanya. Dan sistem all-wheel drive dari Range Rover memang ya udah terkenal gitu ya, reliable banget gitu. Bukan durable tapi reliable ya, oke. Catat. Reliable as in dia selalu bisa memberikan performa yang terbaik gitu. Jadi turunin berapa gigi gitu ya langsung. Kita lagi di mode eco loh. 100. Gampang banget. Lompat dikit. Dikit. Gitu. Tapi nggak selompat itu gitu. Turun gigi lagi, tarik. Enak banget sih. Dan kalau misalnya kalian mau lebih performa lebih tinggi, tinggal rubah mode comfort atau mode eco atau auto gitu ya. Ini udah langsung bisa narik lagi, dan kita rubah transmisinya ke sport, dia akan jauh lebih galak lagi mobil ini. Dan suara raungan mesinnya tuh, walaupun dia 4 silinder turbo, tapi nggak seperti rasanya kayak 4 silinder turbo gitu. Kayak raungan kalau masuk ke dalamnya itu ya, walaupun dia kedap kanan kiri, tapi sengaja banget oleh Range Rover tuh dibuat masuk ke dalam kuping supaya kedengarannya tuh enak gitu. Tarikannya masih enak. Walaupun nih, kami tadi bilang ini varian bawah ya, tapi sebenarnya kalau secara fitur-fitur checklist fitur ini lumayan lengkap loh. 20 inci velgnya, speedometer sudah digital, ini kamera 360. Karena kalau kami lihat di website UK itu ada varian bawahnya lagi, kalian harus pack lagi nih untuk dapatkan kamera 360, velg 20 incinya ini gitu ya, panoramic roof, itu sebenarnya harus di-spec lagi. Jadi yang hal-hal seperti itu sebenarnya bukan pure yang basicnya, tapi masuk Indonesia sama Land Rover Indonesia tuh udah di-adjust lagi, jadi ditambahin lagi. Apalagi dia sudah punya ADAS, seperti kami bilang tadi, dia sudah bisa diaktifkan dari kanan sini, dan ADAS-nya lumayan sopan sih menurut kami ya. Dia kalau misalnya nggak terlalu berisik, karena kami kurang prefer sama mobil-mobil yang dengan ADAS-nya lumayan berisik gitu. Nih ya, dia mengkoreksi dengan sendirinya. Tuh, dia bisa belok dengan sendirinya. Dia juga bisa adjust adaptive cruise control dan segala macamnya. Dia juga bisa adjust tuh suaranya. Itu ketika kita harus memegang setir gitu ya. Dia sudah punya lane keeping assist, lane departure warning, forward collision mitigation, adaptive cruise control. Tapi sayang dia missing out blind spot monitoring di bagian spion ya, nggak ada nih. Jadi kalau ada mobil lewat nih, BMW fuckboy, ya, kita nggak akan tahu BMW itu lewat sebelah kita kalau kita lagi nggak memperhatikan, dan cewek yang lagi kita kejar ditikung sama dia. Kalau ngomongin soal efisiensi, untuk mobil yang all-wheel drive yang bentuknya SUV seperti ini, surprisingly dia improve banget ya dari generasi sebelumnya, karena kita tahu ya Range Rover Evoque dulu bukan soal efisiensi, dia lumayan boros. Jadi sekarang udah lumayan oke. Dia kombinasi itu dia bisa di 12,05 km per liter. Tapi kalau kita cek di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia masih bisa di 10,6 km per liter. Rute luar kota masih bisa tembus di 16 km per liter. Memang untuk today standard bukan yang irit ya. Tapi kalau kita perhatikan dari spek mesin yang tidak ada mild hybridan atau elektrifikasi, dia masih pure bensin turbo gitu ya. Dan sudah improve dari generasi sebelumnya, menurut kami sih ini udah much better sih. Jadi udah oke lah in terms of efisiensi dan segala macam. Dan in fact juga misalnya kalau di kecepatan kayak jalan tol seperti ini, mobil ini enak banget buat cruising ya. Oke, punya duit 1,9 miliar untuk beli mobil, pasti kalian sesekali, atau kalian memang sudah menjadi bos kan, pasti suka disetirin lah beberapa kali. Nah gimana rasanya nih disetirin pakai Range Rover Evoque? Misalnya mungkin kalian kasih mobil ini ke istri kalian, pacar kalian, atau ya terserahlah apapun itu pasangan lah. Itu misalnya dikasih supir dan dikasih Range Rover Evoque, gimana? Pas nggak dia disetirin? Nah langsung lewat speed bumps. Menurut kami, somehow bantingannya memang lebih berasa lagi nih di belakang sini. Nggak tahu kenapa lebih ngayun lagi ya di belakang sini. Mungkin titik berat dari mobil ini memang pas di tengah itu memang di kursi belakang sini. Jadi pas yang paling beratnya ngayunnya tuh di belakang sini. Tadi berasa banget pas lewat speed bumps. Nah itu lihat ada kayak patahan-patahan juga. Itu lebih berasa ya di belakang sini dibandingkan dengan di depan tadi. Kalau di depan somehow roda depannya mampu meredam, walaupun
yang ketemu pertama sama speed bumps tuh roda depan kan dibandingkan roda belakang, tapi di tengah sini jauh lebih bergoyang gitu ya. Tapi sisanya sih nggak, misalnya kayak nih Jason agak belok-belok nih ya, tuh. Somehow, wow, nah speed bumps, belok-belok. Jujur aja ya, kalau misalnya supir kalian nakal kayak Jason gini, kalian nggak akan mual di belakang sini karena dia nggak selimbung itu. Jadi dia tuh tetap antep banget di belakang sini, walaupun tadi kami bilang dia agak ya lebih bumpy di belakang, tapi somehow dia bisa menahan limbungnya mobil even sampai di belakang sini. Jadi cukup menarik, cukup enak, dan kalau kalian rasakan di belakang sini tuh juga mereka kayak dibikin sculpture gitu, jadi kayak mengikuti bentuk badan. Jadi somehow side untuk penumpang yang kanan dan kiri kecuali yang tengah, itu dia punya kayak side support. Jadi begitu dibelok-belokin banget kayak tadi gitu ya. Speed bumps lagi. Nah, ini kayak gini. Hati-hati. Itu somehow kalian kayak punya side support, jadi nggak terlalu kelempar-lempar banget. Ditambah lagi memang mobilnya juga bukan yang handlingnya limbung gitu ya. Jadi masih enak nih mobil. Kalau dibelokin kanan kiri gitu ya. Ada armrest juga di belakang sini, dan legroomnya juga tidak seklaustrofobik yang generasi sebelumnya. Jadi di belakang sini tuh meskipun interiornya hitam atapnya gitu ya, tapi rasanya nggak terlalu ngerasa sempit kok gitu ya. Dan malah airy juga gitu, walaupun karena ada panoramik gitu ya. Misalnya pun panoramiknya tutup, coba Jess, tutup panoramiknya Jess. Covernya kita tutup gitu ya. Tutup dari cover panoramiknya juga dia bukan yang tebel. Dia kayak masih nerawang gitu tapi warnanya hitam. Tetap bikin lebih adem karena memang kacanya itself udah tinted ya. Jadi meskipun ditutup pun gak kerasa kayak claustrophobic juga, masih kayak kalian nyetir mobil sedan aja, lumayan masih sedan yang agak panjang gitu, gak kerasa sempit kok. Even di belakang sini, walaupun Jason juga tingginya 172 cm ya Jess ya. Benar. Nah, jadi gak kerasa kita di belakang sempit, masih ada AC juga, jadi enak kok di belakang sini. Sebagai Range Rover, kelahirannya dari Land Rover, mobil ini harus bisa juga dong untuk diajak off-road. Yes, mobil ini bisa banget. Karena dia ada beberapa mode berkendara ya, terutama untuk off-roadnya lebih banyak. Jadi dia ada 3 mode berkendara yang sebelumnya kami jelaskan, ada Comfort, ada Eco, Auto Terrain, dan Response gitu ya. Dan juga ada off-road modes. Di off-road modes, dia ada beberapa tombol juga lagi. Ada yang Auto, Comfort, Grass, Gravel, Snow, Mud Ruts, dan Sand. Nah, tinggal kita rubah aja, dia langsung bisa menampilkan, langsung menyesuaikan. Kebetulan karena ini habis hujan deras di Pagedangan, jadi mobilnya bener-bener kita rubah kayak mud, karena memang berlumpur banget. Dan dari mobil ini kita juga bisa tetap memantau kamera 360-nya dan segala macamnya, karena memang mobil ini kameranya sudah bisa dibuat transparan. Jadi kalau kalian brand-brand China pada pede itu kamera 540 derajat, pertama kali itu yang punya Range Rover guys. Yes, itu udah ada dari zaman Vogue terdahulu, dan ini juga sudah turun di Evoque-nya, dan ini gampang banget lewatin gini ya. Dan kita jadi bisa tetap memantau mobilnya, kita bisa memantau arah jalannya segala macam dari layar head unitnya ini. Dan kita bisa lihat kolong kita kok ada apa-apa, dan kita juga bisa memantau apakah kira-kira di bawah nih akan mentok apa enggak. Dan kemiringan mobil, sudut kemiringan mobil juga bisa terlihat dari sini. Kemiringan setir juga bisa kita lihat dari layar head unitnya gitu. Jadi untuk kemampuan off-road sih lumayan oke lah mobil ini. Dan dengan ground clearance-nya yang cukup tinggi, menurut kami mobil ini juga bikin pede kalau melewati jalanan seperti ini nih. Nah tuh, gak akan nyangkut guys. Gampang banget, walaupun tengahnya nih ya ada rumput di bawah kami nih ya, dia gak akan nyangkut guys. Aman banget tuh melewati jalanan off-road seperti ini. Tuh, ya yang ringan-ringan masih bisa banget lah. Ini becek banget aja, kami pede aja sih lewat sini. Nggak perlu takut sama sekali melewati jalanan-jalanan off-road seperti ini. Gampang banget. Ya licin-licin kayak gini tipis. Kalau off-road tipis masih bisa lah mobil ini. Oke, sekarang kita akan coba akselerasi dari Range Rover Evoque ini ya. Dan dia memang nggak ada dedicated tombol drive mode sport di sini, tapi kita tinggal geser aja transmisinya ke bawah, dia akan jadi sport nih di sini. Kita mau mainin manual juga bisa, tapi percuma karena kami udah tes juga. Dia akan
upshift sendiri ketika kita mencapai red line gitu ya. Oke, kita coba. Gas dan rem dan go. Tarikan awalnya sih karena AWD ya, kenceng sih. Nah, dia langsung ganti sendiri di sebelum 7000 rpm. Dan sudah 100. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 8,7 detik. Yes. Kenceng sih, cukup menyenangkan. Memang Evoque nih dulu memang punya ramuan khusus yang membuat dulu orang jatuh cinta banget sih sama Evoque. Yes, dibanderol dengan harga 1,9 miliar rupiah on the road Jakarta. Menurut kami, pemilik mobil ini harus mengikuti apa yang dikatakan sama presiden pertama kita, yaitu adalah Insinyur Soekarno. Kenapa? Katanya kalau kalian kolektor mobil, minimal satu punya Land Rover atau Range Rover. Yes, jadi kalau kalian mau dibilang kolektor mobil dan belum punya Land Rover atau Range Rover kan bagian dari Land Rover ya kalian belum jadi kolektor mobil. Dan untuk mencapai kata-kata itu, Range Rover paling terjangkau yaitu adalah Range Rover Evoque ini. Memang tidak se-famous dulu lagi, di mana dulu Range Rover Evoque itu dulu menjamur ya. Bahkan yang generasi pertamanya itu dulu kita lihat aja di pasar mobil bekas sebanyak itu. Kalian mau cari varian apapun, faceliftnya, yang pre-facelift, banyak banget. Tapi memang sekarang dengan harganya memang sudah makin naik, tim mending jangan nengok ini lagi. Tapi kalau kalian memang kolektor sejati, baru kalian naruh ini. Gitu. Oke CVTs, gimana menurut para CVTs Range Rover Evoque terbaru ini? Tulis kolom komentar, kita diskusi di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Range Rover Evoque ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan sekarang kami sudah punya TikTok di @cvt Indonesia. Jadi bagi kalian tertarik mau ngecek sudut pandang lain terhadap review kami, karena beda tuh antara Reels dan di TikTok, ada beberapa konten yang berbeda. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.